wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para imam, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Musalla Khairul Amal 2 yang insyaallah selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Marilah Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmat dari Allah lah hingga sampai subuh hari ini Allah masih detakkan jantung kita, Allah masih biarkan hidung kita ini menghirup oksigen, Allah masih berikan tenaga kepada tubuh kita untuk bisa bangun dari tidur kita sehingga bisa kita mengambil air wudhu, dan bahkan Allah biarkan kita untuk berangkat ke satu tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa lagi telinga kita ini mendengarkan kalam yang paling mulia, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, hati kita masih Allah rendahkan, yang biasanya sombong dengan kehidupan dunia, tapi Allah biarkan kita untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah semua itu telah kita laksanakan dalam bentuk rangkaian salat terkhusus, salat subuh berjamaah yang insyaallah selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keutamaan salat subuh itu, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam Al-Qur'an, kana inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sering kita dengarkan bahwa ada 2 malaikat yang menjaga kita ini dalam sehari semalam shiftnya. Shift siang itu gantinya nanti di waktu asar, shift malam gantinya di waktu subuh. Maka setiap malaikat pagi atau siang dan malaikat sore atau malam, mereka akan bertemu pada 2 waktu asar dan subuh, yang siap-siap akan kembali ke Allah melihat kita sedang sholat subuh, yang siap-siap nanti akan dinas untuk selama siang ini melihat kita sedang sholat subuh. Maka kita bersyukur dengan keadaan ini, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berada pada ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita dambakan, selalu kita harapkan, selalu kita rindukan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam kategori umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat? Karena kalau setiap Jumat kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, Bapak-bapak sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah itu dan para malaikatnya memberikan salawatnya, selalu bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian makhluk-makhluk manusia yang telah mengaku dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, malah lupa juga saya tiba-tiba ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan terselamatkan. Maka kalian akan mendapatkan salawat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah. Dan selain itu, Bapak-bapak sekalian, ini yang asik sekali. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya sampai membasahi janggutnya. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba menangis?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku
sedang merindukan saudaraku. Maka kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami hidup bersamamu, kami beriman kepada Allah dan mengakui engkau sebagai utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami iman, kami percaya kepadamu. Bahkan kami berperang bersamamu memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kami sudah seperti saudara kandungmu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, bal antum ashabi. Kalian itu sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dalam pengertian ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bukan yang teman kita dekat kemudian kita panggil sahabat, bukan. Sahabat yang dimaksudkan adalah orang yang hidup sezaman, orang yang berinteraksi plus beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka golongan ini disebut sebagai sahabat. Nanti ada generasi setelah sahabat namanya tabi'in, pengikut artinya. Mereka beriman, mereka tahu ilmu-ilmu itu dari orang tuanya, dari lingkungannya, tapi tidak berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, kalian itu ashabi, sahabat-sahabatku. Lalu siapa itu ikhwani? Siapa itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi yu'minu bi. Ikhwani itu adalah, saudaraku itu adalah mereka yang nanti akan beriman kepadaku walam yarawni, padahal mereka gak pernah melihat aku. Lalu Rasulullah menangis lagi dan berkata kepada para sahabat, saksikanlah sahabatku, aku sedang merindukan umatku. 1443 tahun yang lalu Rasulullah telah mengikrarkan di hadapan orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau bahwa beliau merindukan kita. Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup di akhir zaman ini sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut sebagai ikhwani, saudaraku, yaitu mereka yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun belum pernah melihat beliau. Kalau malaikat itu ditanya apakah para malaikat beriman kepada Rasulullah, tentu mereka akan menjawab kami iman kepada Allah dan Rasulullah, karena malaikat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat ditanya imankah mereka kepada Rasulullah, iya kami beriman kepada Allah dan Rasulullah, karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabiin, 3 generasi terbaik, kata Rasulullah, itu 3 generasi setelah kehidupanku. Kalau mereka ditanya apakah mereka iman kepada Allah dan Rasulullah, lalu mereka bertanya, ya kami beriman, karena mereka masih dekat jaraknya, hanya 3 generasi. Tapi kalau kayak kita ini bapak-bapak sekalian, ditanya berimankah kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berkata dengan sangat polos, iya kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah. Itu iman yang sangat keren sekali. Walaupun nanti mungkin dalam pengaplikasian ibadahnya, mungkin kita sholatnya masih sekedarnya 5 waktu. Mungkin dalam puasa kita masih mampu menjalankan puasa Ramadannya saja. Mungkin dalam sedekah, zakat yang wajib-wajibnya baru kita laksanakan zakat fitrahnya saja. Tapi ketika ditanya imankah kita kepada Rasulullah, kepada Allah tentunya terlebih dahulu, lalu kita jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selama kita masih mampu untuk menjalankan setidak-tidaknya kewajiban yang paling nempel kepada kita, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa bapak-bapak sekalian. 1443 tahun yang lalu itu beliau hidup, tapi saat ini kita percaya kalau dulu beliau ada. Kita yakin bahwa ajaran yang saat ini sering kita pelajari, bahkan menjadi pedoman hidup kita, itu benar-benar beliau yang bawa.
Ini sudah Rasulullah bilang sebagai ikhwani, saudaraku kalian itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah titipkan iman dalam hati ini. Percaya kita kepada Allah padahal gak pernah melihat Allah. Percaya kita kepada Rasulullah padahal gak pernah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan mungkin yang katanya ada sepatunya di museum di sana, ada rambutnya di sana, belum pernah lagi kita melihat. Tapi tetap kita iman kepada beliau. Benar-benar ada dulu beliau itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka cara kita menjaga anugerah iman ini adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kita, taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, berusaha terus kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan semua bekal itu Allah akan perkenankan kita tergolong kepada hambanya Allah dan masuk dalam kategori umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang satu ibadah yang menjadi tolak ukur, satu ibadah yang menjadi keutamaan, bahkan disebut tiang daripada agama, yaitu adalah amalan sholat. Sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, setidak-tidaknya ada 5 kewajiban yang pasti harus selalu menempel kepada kita, yaitu rukun Islam. Nah, ini semua dari kita pasti telah diajarkan sejak dahulu. Rukun Islam yang pertama syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji dalam kurung bila mampu. Itu selalu dihadirkan oleh Allah, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib, tapi tetap Allah berikan kesempatan, pasti ada manusia itu yang gak mampu nanti untuk berhajinya. Contohnya misalnya kebijakan terbaru ini Bapak-bapak sekalian itu yang sudah di atas 60 atau 65 Pak? 65 tidak lagi boleh untuk berangkat haji itu. Soalnya tetangga saya ada Pak, kemarin berapa bulan ini sudah nabung beliau sekian belas tahun. Pas dapat panggilan kuota hajinya, ternyata datanya telah menunjukkan umurnya 72 tahun. Akhirnya yang hanya berangkat cuma bisa istrinya saja. Yang tetangga kami ini yang sudah sepuh ini akhirnya dengan berat hati gak bisa berangkat karena tidak bisa masuk lagi dalam kategori umur maksimal. Padahal tabungannya sudah pas, kesempatannya masih ada, badannya masih sehat, tapi secara aturan tidak dimampukan. Maka kewajibannya itu telah tergugurkan sebagai seorang muslim untuk naik hajinya. Maka selalu haji itu dikaitkan dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang diberikan kemampuan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita cek dari rukun Islam ini, haji, puasa, zakat, sholat, kemudian yang paling awalnya adalah syahadat. Syahadat itu insya Allah semua dari kita telah mampu, telah selesai mengatakannya sebagai password kalau kita pengen bikin akun sebagai seorang muslim. Itu kira-kira asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu udah login status, udah login sebagai seorang muslim. Walaupun nanti mau profilnya mau diisi apa, deskripsi mau diisi apa, galeri fotonya mau diisi apa, itu urusan nanti. Tapi akunnya udah ada ini, akunnya sebagai seorang muslim. Maka ada sisa 4 lagi bapak-bapak sekalian. Ada haji tadi, ada puasa, ada zakat. Haji ini tadi sudah kita sampaikan, man istata'a ilaihi sabila. Sewajib-wajibnya haji sudah Allah tetapkan akan ada yang nanti tidak mampu disebut sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Maka bisa gugur kewajiban haji. Zakat.
Zakat itu salah satu yang paling penting adalah zakat fitrah pastinya. Semuanya pasti wajib bayar zakat fitrah. Bahkan ada bayi yang baru lahir subuh waktu 1 Syawal itu sebelum lebaran, sebelum sholat lebaran, itu sholat Id pada subuhnya dia lahir, maka dia kena wajib zakat fitrah juga ditanggung oleh orang tuanya. Tapi ketika kita masuk kepada zakat yang lain, misalnya zakat mal, misalnya zakat peternakan, zakat penghasilan, itu ada ketentuannya Bapak-bapak sekalian. Ketika nisabnya tidak mencapai batas, maka tidak wajib zakat. Ibaratnya kalau yang gajinya di bawah 5 juta itu gak kena pajak lah PWP-nya, kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang lebih dari itu, wajib kena pajak. Tapi kalau kurang dari batasnya 5 juta misalnya, itu tidak kena pajak. Zakat pun seperti itu. Wajib seseorang membayar zakat hartanya kalau nisabnya telah tercapai. Kalau tidak tercapai nisabnya, maka kewajibannya gugur untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrahnya. Karena kalau zakat fitrah ini sudah sangat menempel sekali. Yang kita maksudkan adalah zakat mal, zakat penghasilan. Kalau yang punya kebun, zakat perkebunannya. Kalau yang punya ternak, zakat ternaknya. Itu kalau tidak tembus nisabnya, maka wajib zakatnya akan menjadi hilang atau gugur. Haji sudah, zakat sudah, ada kemungkinan gugurnya. Lalu puasa. Sewajib-wajibnya seseorang puasa itu kalau bagi perempuan, misalnya perempuan hamil atau laki-laki yang tua renta yang tidak lagi mampu melaksanakan puasa, atau bahkan ada yang masih muda, masih kuat, tapi punya penyakit kronis yang berkenaan dengan lambungnya, yang akan menyebabkan kematian bahkan kalau dia sampai berpuasa, maka itu tidak lagi wajib puasa Bapak-bapak sekalian. Maka diganti dengan membayar iwat atau kafaroh. Membayar kafaroh. Disebutkan salah satu hukumnya misalnya 1 kali puasa itu memberi makan 1 orang miskin. Nah ini dalam ketentuan khusus, sewajib-wajibnya puasa Ramadan. Kalau ada orang yang tidak mampu lagi dia untuk berpuasa, tubuhnya baik dalam keadaan memang sudah lemah ataupun karena ada penyakit tertentu, maka puasa Ramadan pun bisa untuk tidak dilaksanakan dengan cara mengganti puasa dengan kafaroh, yaitu membayar, memberikan makan orang miskin. Tapi kalau gantinya dalam hal mungkin dalam perjalanan atau karena sakit pening atau sakit panu alasan kemudian tidak puasa juga, nah kalau itu nggak boleh. Kalau sakit atau dalam perjalanan atau ibu-ibu yang mungkin sedang ada halangan atau sekedar menyusui bayinya, maka tetap ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Nggak bisa kemudian ditinggalkan, harus diganti. Tapi dalam hal tadi, kalau yang benar-benar lemah, tubuh yang sudah tua renta atau punya sakit yang akan membahayakan dirinya, nyawanya, maka wajib puasanya itu gugur tapi diganti dengan kafarah. Sudah 3 Pak. Haji ada kemungkinan tidak hajinya. Zakat ada kemungkinan tidak zakatnya. Puasa ada kemungkinan tidak puasanya. Maka kemudian yang kedua inilah rukun Islam yang kedua ini, kalau yang kita sebut sebagai sholat, itu kita gak akan pernah bapak-bapak sekalian mendengar ada orang yang berkata kalau kalian sibuk ya udah gak usah sholat. Gak akan pernah ada. Kalau kalian males gak usah sholat, gak akan pernah ada. Kalau kalian sakit hampir mati sekalipun kemudian gak usah sholat, gak akan pernah ada. Karena sholat ini gak akan pernah lekang oleh waktu, oleh zaman, oleh status sosial, oleh apapun Pak. Mau laki-laki perempuan, miskin kaya, sakit sehat, semuanya masih akan terus nempel dalam dirinya kewajiban untuk melaksanakan sholat.
Standarnya sholat itu berdiri. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Lagi sakit gak bisa duduk, boleh tiduran. Lagi tiduran hanya sekedar seperti ini, itu disyariatkan pula sholatnya. Gak bisa bergerak tangan kita ini, tubuh kita ini, selama masih bisa bergerak mata, pakai isyarat mata sholat. Bahkan kok kalau ada orang yang mati seluruh tubuhnya ini lumpuh, tapi masih sadar jiwanya, masih sadar otaknya untuk disebut sebagai seorang manusia, tetap wajib sholat, Pak. Tetap wajib sholat pakai isyarat hati. Kalau udah gak bisa lagi, maka waktunya adalah untuk disolatkan. Nah itu tuh jalan terakhir. Mulai dari yang sehat badannya sampai benar-benar lumpuh seluruh tubuhnya, selama jiwanya masih sadar dalam ruhnya masih ada ini, pikirannya masih bisa bergerak, maka tetap ada kewajiban sholatnya. Kalau udah gak mampu lagi, itu tandanya untuk disolatkan. Maka kata Rasulullah SAW, permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau ada orang yang hidup tapi gak ada diingatnya Allah dalam hidupnya ini, maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu udah kayak orang mati saja. Mengingat Allah ini maksudnya seperti apa? Dalam surat Thaha ayat 14 itu adalah percakapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Nanti Bapak-bapak bisa cek itu di terjemahnya ada. Mulai dari ayat 12 itu kalau nggak salah. Nanti dari 12, 13 ke 14 ya. Maka nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 14 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu. Ketahuilah Musa, sungguh aku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Thaha ayat 14. Maka ketika kita sandingkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja tadi kita sebutkan, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu bagaikan orang yang hidup dan mati, kamatsali hayyi wal mayyit. Maka mengingat yang disebutkan di sini dikerucutkan kembali disandingkan dengan Thaha